Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olina Lestari dari kelas Farmasi B dengan NIM 2208060050 dari Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Pengaruh Penyuluhan dan Pemberian Edukasi Tata Cara Minum Obat pada Penderita TB Paru. Lanjut saja ke latar belakang. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit infeksi serius yang menjadi masalah kesehatan global terutama di negara berkembang dengan sekitar 1,5 juta kematian setiap tahunnya menurut WHO. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama yaitu Mycobacterium tuberculosis yang umumnya menyerang paru-paru. Pengobatan TBC memerlukan kepatuhan tinggi terhadap terapi yang berlangsung selama 6 bulan ataupun lebih. Nah, tetapi tingkat kepatuhan pasien rendah yaitu sebanyak 50% sampai 70%. Karena ketidaktahuan ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan efek samping obat dan stigma sosial. Penyuluhan dan edukasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan pemahaman pasien tentang tata cara minum obat dan pentingnya menyelesaikan pengobatan. Ke tujuan. Nah, tujuan dari proposal saya yaitu atau penelitian ini tujuannya yaitu untuk mengevaluasi dan memahami perubahan perilaku pasien TB paru dalam hal kepatuhan terhadap pengobatan setelah mengikuti program edukasi berbasis promosi kesehatan atau penyuluhan kesehatan. Nah, terus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan metode promosi kesehatan dalam hal edukasi tata cara mengkonsumsi obat TBC. Nah, lanjut ke manfaat penelitian yaitu penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang efektivitas penyuluhan dan edukasi dalam meningkatkan kepatuhan pasien TB terhadap tata cara minum obat sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi resiko resistensi obat. Nah, terus manfaat yang kedua yaitu hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan program intervensi kesehatan yang lebih baik membantu tenaga medis dalam rancangan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman pasien tentang pentingnya pengobatan yang tepat. Pun batasan-batasan dari penelitian ini yaitu penelitian ini hanya fokus untuk penelitian akan mengacu pada penyuluhan dan edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan, mencakup aspek lain seperti dukungan keluarga atau lingkungan sosial pasien. Nah, yang kedua, penelitian akan menganalisis pada variabel tertentu seperti tingkat pendidikan, usia, dan jenis kelamin pasien tanpa mempertimbangkan faktor eksternal lainnya. Nah, tujuan pustaka atau tinjauan pustaka, evaluasi pengaruh penyuluhan dan pemberian edukasi tata cara minum obat tuberkulosis menunjukkan bahwa penyuluhan kesehatan adalah alat penting dalam meningkatkan pemahaman pasien tentang pengobatan TBC yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Edukasi yang efektif sangat krusial untuk mencegah resistensi obat dan memastikan kesembuhan, mengingat pengobatan TBC membutuhkan kepatuhan selama 6 bulan. Nah, metode penyuluhan yang interaktif terbukti lebih meningkatkan keterlibatan pasien, sementara evaluasi efektivitasnya dapat dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pasien yang menerima edukasi memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi pengaruh penyuluhan guna merancang program intervensi yang lebih baik di masa depan. Terus lanjut ke rumusan masalah. Nah, TBC merupakan salah satu
penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan global. Peningkatan kasus TBC setiap tahunnya terus menunjukkan perlunya penanganan yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola obat-obatan TBC. Nah, banyak penelitian yang didapatkan di puskesmas untuk mengetahui faktor peningkatan jumlah pasien TBC. Dari banyaknya penelitian yang dilakukan masih belum banyak yang meneliti teknik bagaimana pencegahan resiko penyebaran dan resistensi obat TBC dengan cara mengedukasi atau melakukan penyuluhan mengenai tata cara penggunaan obat TBC di masyarakat. Dengan demikian, masalah penelitian yang menjadi pertanyaan yaitu bagaimana cara pasien agar patuh dalam mengkonsumsi obat. Lanjut ke pertanyaan atau rumusan masalahnya, yaitu apakah terdapat perbedaan signifikan tingkat kepatuhan minum antara pasien yang mendapatkan edukasi kesehatan dibanding yang tidak mendapatkan edukasi. Nah, question keduanya yaitu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan metode promosi kesehatan dalam edukasi minum obat pada penderita TB. Di sini dapat dilihat kerangka teori dari proposal ini, di mana faktor predisposing yaitu ada mencakup pengetahuan pasien dan juga sikap. Faktor enabling dia mencakup pemakaian obat antituberkulosis dan peran PMO. Nah, terus faktor reinforcing yaitu petugas kesehatan, keluarga, masyarakat. Nah, karakteristiknya yaitu berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, perilaku, semua ini akan berkaitan dengan perilaku, keteraturan minum obat. Nah, sehingga akan menghasilkan keberhasilan pengobatan TB paru. Di sini kerangka konsepnya di mana dia ada variabel bebasnya yaitu umur, pendidikan, pekerjaan, pemakaian OAT dan peran PMO, keteraturan minum obat, sehingga akan ini variabel terikatnya akan berkaitan dengan variabel terikatnya yaitu keberhasilan pengobatan TB paru. Hipotesis. Nah, di sini hipotesis yang saya gunakan yaitu ada hipotesis utama, hipotesis kedua, dan hipotesis nol. Nah, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada proposal saya ini, yaitu terdapat pengaruh signifikan dari pemberian edukasi tata cara minum obat terhadap tingkat kepatuhan pasien tentang pengobatan TBC. Terus hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dari pemberian edukasi tata cara minum obat terhadap kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan TBC. Terus hipotesis nol atau yang kejadian yang tidak akan terjadi atau kemungkinan yang gagal, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pemberian edukasi tata cara minum obat terhadap tingkat kepatuhan pasien. Ke jenis dan metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yaitu explanatory research dengan metode yaitu survei dengan wawancara dengan kuesioner melalui pendekatan cross-seksional. Lanjut ke populasi dan sampel. Nah, populasi yang digunakan yaitu populasi penelitian adalah semua pasien penderita TB paru dengan sampel penelitian ini yaitu sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dianggap mewakili seluruh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan kuota sampling. Ke definisi operasional dan alur penelitian, di mana di sini akan alur penelitiannya yaitu akan melakukan wawancara dengan mempertimbangkan variabel bebas dan juga variabel terikatnya. Nah, contoh umur adalah usia penderita saat mulai menerima pengobatan TB dihitung berdasarkan jumlah ulang tahun yang dihitung dari kelahiran sampai saat wawancara yang dinyatakan dalam satuan tahun, di mana alat yang digunakan untuk mengujinya itu yaitu wawancara
alat ukurnya dan parameternya yaitu umur, yaitu contoh dari usia 0 sampai 5 tahun sampai seterusnya berikutnya. Nah, terus keberhasilan pengobatan TB atau variabel terikatnya, yaitu di mana pengobatan TB paru adalah hasil pengobatan TB paru dari uji bakteriologik dan klinik pada penderita TB paru yang positif BTA yang menjalani pengobatan OAT jangka pendek yang telah menjadi BTA tidak positif pada fase awal dengan lama pengobatan selama 6 bulan. Lanjut ke instrumen penelitian dan juga teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data yaitu yang dilakukan dengan wawancara atau interview, observasi, dan dokumentasi, sedangkan instrumen penelitian yaitu menggunakan pedoman wawancara, catatan lapangan, uji validitas, dan reliabilitas. Nah, di mana analisis data yang digunakan yaitu analisis univariat dan juga analisis bivariat. Nah, yang terakhir yaitu RAB penelitian bisa dilihat dari tabel di sini bahwa transportasi, ada konsumsi, alat tulis, materi, edukasi, biaya, administrasi, dan kontingensi sampai total dari RAB-nya yaitu atau pengeluarannya 1.805.000 rupiah. Sekian dari presentasi proposal saya. Saya Lina Lestari mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.